Oke. Nah, pertemuan kali ini kita tanggal 18 Januari 2022. Nah, kita mau melanjutkan pertemuan kita sebelumnya. Sebelumnya kita kan udah belajar nih tentang keuntungan mekanis, terus juga udah bahas beberapa soal juga. Nah, sekarang Kakak mau bahas tentang energi kinetik. Nah, adik-adik udah ada yang tahu belum energi kinetik itu apa? Energi kinetik adalah energi yang saat gerak. Energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki karena suatu benda, yang dimiliki suatu benda karena gerakannya. Nah, energi kinetik ini rumusnya apa? Ada yang tahu? Tahu, Pak. Setengah kali Ya. massa kali velocity. Benar, velocity-nya dikuadratkan. Oh ya, kakak masih belum bisa nulis Velocity sebentar. kuadrat. Nah, oke. Tadi Alif udah jawab, yaitu adalah... Oke, sebentar Alif. Oke. Oke. Nah, tadi rumusnya apa, Alif? Bisa Alif sebutkan lagi? Setengah kali massa kali velocity kuadrat. Iya, benar. Setengah dikali massa dikali velocity kuadrat. Nah, ini rumus energi kinetik. Nah, gimana cara buktiin energi kinetik ini? Misalkan di sini Kanaka punya, misalkan massa ya, punya bola pingpong sama bola kaki. Kalau bolanya mengenai kita dengan kecepatan yang sama, lebih sakitan mana? Bola pingpong atau bola kaki? Kaki. Ya, bola kaki karena massanya lebih berat ya. Nah, terus satu lagi. Misalkan siapa Naura? Naura itu punya dua bola pingpong, yang satu dilempar ke Naura tapi lambat, dan yang satu lagi dilempar ke Naura dengan cepat. Sakitan mana? Kenapa, Pak? Misalkan Naura dilempar pakai bola pingpong, lebih sakit yang mana? Kalau dilempar dengan lambat atau dilempar dengan kuat? Dilempar dengan kuat ya, karena kalau dilempar dengan kuat pasti Naura bakalan ngerasain sakitnya, tapi kalau dilempar dengan pelan-pelan itu kan nggak bakalan sakit gitu. Jadi itu bukti dari energi kinetik. Nah, energi kinetik itu nanti rumusnya adalah setengah dikali M dikali velocity dikuadratkan. Nah, contohnya nanti misalkan kakak tanya gini, jika diketahui suatu benda, massa suatu benda adalah 2 kg dengan kecepatan berapa? Dengan kecepatan 10 meter per second kuadrat. Oh, 10 meter per second. Tentukan energi kinetik dari benda tersebut. Nah, sebelum kita nyelesain soal ini, tentukan EK dari benda tersebut. Nah, jadi, oh iya, yang kakak lupa di sini bahwa EK ini satuannya apa? Ada yang tahu? Siapa ya? Joule. Kakak tanya. Joule? Iya, benar, Joule. Yaitu satuannya Joule. Kalau massa atau mass itu satuannya apa, Hiroki? Atau K? Atau ada yang mau jawab, massa itu apa? Ya, Alif? Kilogram. Oke, kalau velocity itu apa? Velocity ya tergantung. Kecepatan Nah, tergantung apakah per jam, apakah per menit, apakah per detik, dan itu juga tergantung sentimeter atau meter atau kilometer. oke. Jadi kecepatan itu benar yang Alif bilang, dia itu bisa banyak satuan. Nah, cuman dalam rumus ini nanti kecepatannya harus kita konversi dulu dalam satuan meter per second ya. Jadi nanti kalau misalkan K itu punya satuan kilometer per jam, itu K konversi dulu supaya dia jadi meter per second gitu. Nah, Alif atau Kanaka, Kei, Hiroki, Naura, siapa lagi ya yang belum kakak sebutkan? Ada Jordan sama Hiroki. Nah, itu udah pernah belum konversi satuan?
Oke. Nah, coba sebelum kita konversi satuan, ini dulu. Nah, tadi di sini contoh soalnya adalah bahwa suatu benda ini mempunyai massa 2 kg dengan kecepatan 10 meter per second. Tentukan EK dari benda tersebut. Nah, berarti EK-nya adalah EK sama dengan setengah M V kuadrat. Nah, setengah dikali M-nya berapa tadi, Kanaka? 10. Ya, 10. Bukan. M-nya berapa? M-nya? Oh, 2. Ya, M-nya 2 kg. Yang 10 apanya? Velocity-nya 10 meter per second. Kan Berarti itu kita kali kuadrat, 2. jadi 10 kali 10. Jadi ini nanti 10-nya kita kuadratkan. Nah, sehingga setengah kali 2 itu hasilnya 1 dikali 10 kuadrat. Berarti 1 dikali 100. Jadi dia 100 Joule gitu. Boleh, boleh. Boleh. Aku lagi cari. Nah, jadi energi kinetik penyelesaiannya seperti itu. Nah, ada yang ingin adik-adik tanyakan dulu ke kakak? Tunggu, aku lagi catat. Oh, oke. Nanti PPT-nya kakak bagi. Tapi kalau mau catat sekarang, Alif juga boleh, teman-teman. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya, tadi kita kan udah bahas nih energi kinetik itu rumusnya setengah M dikali velocity dikuadratkan. Nah, sekarang coba teman-teman kerjakan soal ini dulu. Kakak kasih waktu 3 menit buat nyelesain soal ini. Oke, kakak tunggu ya. Oke, udah ada yang selesai atau belum? Alif dapat, Pak. Sebentar, Alif. Alif tadi udah jawab, kita kasih kesempatan yang lain dulu. Tapi Oke. aku ragu benar atau enggak. Alif boleh PC jawabannya ke kakak di kolom chat. Alif dapat berapa? Pakai chat ke pribadi aja, jangan di everyone. Benar, Alif. Oke, yang lain?
Oke, karena udah 3 menit, kita jawab ya. Ada yang mau jawab dulu nggak selain Alif? Karena Alif udah benar. Hiroki, ya Hiroki benar. Satuannya Hiroki kurang, tapi jawabannya benar. Oke, mantap Hiroki. Oke, lanjut ada yang mau jawab? Kalau kita tulis, nah coba kakak tulis. Nah, sebuah mobil bermasa 20.000 kg bergerak ke arah timur dengan kecepatan 20 meter per second. Kita tulis diketahui dulu. Diketahuinya berarti masanya berapa? Ayo, masanya berapa? Oke, iya Jordan benar juga. Masanya berarti 20.000 kg. Nah, kemudian bergerak ke arah timur dengan kecepatan. Jadi velocity-nya adalah 20 meter per second. Karena satuannya udah benar, yaitu kilogram sama meter per second, berarti kita bisa langsung ngitung berapa nilai dari energi kinetiknya. Sehingga kalau ditanya itu adalah Eka, itu kita bisa langsung jawab. Nah, jawabnya adalah Eka sama dengan, tadi rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Nah, setengah dikali M, masanya tadi 20.000. Nah, dikali velocity dikuadratkan. Jadi 20 meter per second kita kuadratkan. Ini kilogram. Sehingga setengah kali 20.000 berapa? Nah, berarti 20.000 bagi 2. Kita kali dengan 20, ini satunya kilogram ya, dikali meter per second kuadrat. Nah, 20.000 dibagi 2, berarti 10.000. Nah, 10.000 dikali 20 dikuadratkan. Nah, 20 dikuadratkan berapa? 400. Nah, berarti ini nolnya 4, di sini ada 2, berarti 4, nolnya 6 ya. Nah, gini. Satuannya joule. Nah, tadi yang jawab di kolom chat itu udah rata-rata benar semua. Nah, kalau ditanya 4.000, kakak tanya lagi. 4.000, 4 juta, ya sorry, 4 juta joule, itu berapa kilojoule? Berapa kilojoule? Apa? 4 juta joule itu berapa kilojoule? Oh, joule di dalam joule meter itu meternya ya, joule. Iya, kalau dalam meternya joule itu meter. Jadi tinggal dibagi 1000 dong. Benar. Jadi 4.000 kilojoule. Ya, benar. Jadi 4.000 kilojoule gitu. Nah, Kay, Naura, Hiroki, Jordan, yang lain paham untuk materi ini? Paham. Karena kan? Oke, mantap. Nah, oke, next kalau paham, kakak lanjut. Nah, ada satu soal lagi tentang energi kinetik. Cuman ini soalnya dibolak-balik. Nah, coba. Tolong back lagi, Pak. Tolong back lagi ke soal. Oke. Iya, Pak, masih kurang ngerti. Oh, masih nyatet. Oh, yang kurang ngerti barusan siapa? Naura, Pak. Yang mana, Naura? Yang ini, Pak. 4 juta joule berapa kilojoule itu? Bukan, Pak, yang sebuah mobil bermasa 20.000 kilogram itu masih belum ngerti. Oh, oke. Nah, jadi gini Naura. Tadi itu kan kita punya rumus nih bahwa energi kinetik itu sama dengan setengah dikali mv kuadrat ini. Nah, Naura udah catat rumusnya. Nah, ini. Rumusnya adalah setengah dikali M dikali velocity dikuadratkan. Nah, yang mana di soal kalau 20.000 kilogram itu apa, Naura? Masanya ya? Oke, berarti Ya, Naura Pak. tulis dulu diketahui. Masanya sama dengan 20.000 kilogram. Kemudian 20 meter per second itu apanya, Naura? Itu Velocity beratnya, ya. Pak. Nah, kalau berat Kecepatan. itu, nah kalau ya kecepatan, di sini ditulis kecepatan. Nah, berarti kecepatan itu V ya, kakak tulis V. Oke, Naura? Oke, Pak. Nah, jadi Naura kan udah punya nih, M-nya 20.000 kilogram, V-nya 20. Nah, sekarang Naura cukup masukin ke rumus yang tadi. Rumusnya EK sama dengan yang ini. EK sama dengan setengah M V kuadrat. Jadi,
kakak tulis ulang, Eka sama dengan setengah dikali M V kuadrat. Nah, M-nya tadi berapa, Naura? 20. 20.000. 20.000. Benar? Oke, V-nya berapa, Naura? Berapa? 20 per ms. Ya, 20. Kita kalau di sini kakak nggak tulis satuannya, nggak masalah. Nah, sekarang kakak tanya Naura dulu. Setengah dari 20.000 berapa? 10.000. 10.000. Iya, benar. 10.000. Nah, 20 kita kuadratkan jadinya berapa, Naura? 20 dikuadratkan berapa? 4. 4? 4 apa? 4 juta. Coba. 20 kuadrat. 20 kuadrat sama dengan 20 dikali 20. 20 kali 20 berapa, Naura? 40. Kalau 20 tambah 20? 40. Kalau 20 kali 20? 400. Karena coba 20 dikali 20 berarti 0 kali 0 0, 0 kali 2 0, 2 kali 0 0, 2 kali 2 4. Jadi ini kita jumlah hasilnya 0 0 4. Jadi 20 kali 20 sama dengan berapa, Naura? 400. 4.000. Iya, 400. 400. Ini 400. Nah, sehingga ini Naura bisa tulis nih 10.000 dikali 400. Oh ya, ini dikurung artinya kali ya. Jadi kali 400. Nah, 10.000 kali 400 berapa, Naura? Hasilnya nolnya jumlahin aja semua. Jadi 4, nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 nolnya. Jadi jawabannya 4 juta gitu. Nah, Naura bisa paham? Paham, Pak. Oke. Yang lain paham? Oke, kalau nggak ada berarti paham ya. Nah, ini soal selanjutnya. Soal selanjutnya ini kakak bahas aja ya. Nah, sebuah benda, kita pahami soalnya dulu. Sebuah benda bermasa 4 kg. Jadi berarti itu M-nya ya, kalau kita tulis diketahui. Berarti diketahui M sama dengan 4 kg. Memiliki energi kinetik 200 Joule. Berarti ini adalah EK-nya ya. 200 Joule. Nah, bergerak di lintasan lurus. Jika gesekan antara permukaan lintasan dan benda diabaikan, perkirakan kecepatan benda tersebut. Jadi yang ditanya apa? V-nya ya. V-nya berapa gitu. Nah, jawab. Nah, tadi rumus EK apa? Ada yang ingat rumus EK sama dengan? Setengah kali velocity Setengah. kuadrat. Ya, MV dikuadratkan. Nah, kakak, ini kalau kakak tulis gini boleh nggak? EK sama dengan massa dikali velocity kuadrat per 2. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita ingat nih rumus perkalian silang. Perkalian silang itu rumusnya adalah A per B sama dengan C per D. Yang gini ya, C per D. Nah, kita boleh tulis ini dalam bentuk A dikali B sama dengan B dikali C. Benar? Boleh kayak gini? Nah, terus kita juga boleh nih nulis dia itu jadi kayak gini. Apa ya? Bentar. D-nya jadi di atas boleh, berarti D per C. Jadi D-nya kita tetap di atas, C-nya kita kali jadi dia itu penyebut. Jadi C-nya jadi penyebut. Nah, kemudian B di sini tetap jadi pembilang, A-nya jadi penyebut. Intinya yang harus teman-teman ingat kalau ada kali silang seperti ini adalah kalau dia berpindah posisi, maka dia jadi lawannya gitu. Contohnya tadi, kalau D jadi ke atas, dia itu kalau kali silang D-nya jadi ke atas, B-nya jadi ke atas, atau C-nya jadi ke bawah juga boleh, A-nya jadi ke bawah juga boleh. Itu intinya.
Nah, sehingga, oh ya, paham nggak sama yang kakak tulis ini? Paham. Oke. Nah, kita lanjut ke soal yang tadi. Ini kakak boleh tulis gini nggak? Yang ini, kakak mau tulisnya jadi 2-nya kakak kali ke atas. Sehingga 2 dikali EK sama dengan massa dikali velocity kuadrat. Boleh? Oke. Kalau boleh, kakak mau tulis lagi nih. Ini kakak rubah posisi aja, sama-sama dipindah-pindahin aja. Jadi kakak mindahinnya biasa aja. Massa dikali velocity kuadrat sama dengan 2 dikali EK. Nah, sudah dipindahin biasa aja. Nah, kemudian karena kita di sini buat ngitung velocity, berarti velocity kuadrat sama dengan, jadi massanya kali ke bawah lagi, jadi penyebut gitu. 2 dikali EK per massa. Nah, kemudian kakak lanjut. Berarti kalau V kuadrat sama dengan 2 dikali EK per M, nah kita masukin aja nih, berarti 2 dikali EK-nya tadi 200 Joule. Kita masukin 200. Nah, kemudian massanya tadi 4 kg. Kita masukin 4 lagi. 4, oke. Nah, 2 kali 200 berapa? 2 kali 200 2 kali Iya, 200, benar. 400 Iya, dibagi benar, 4, Hiroki. jadi 400 bagi 100. 4, 100. Nah, sekarang kita udah punya nih nilai V kuadratnya sama dengan 100. V kuadrat sama dengan 100. Jadi V-nya berapa? 10. Iya, benar, 10, Jordan. Satuannya apa, Jordan? Meter per detik. Ya, meter per detik atau meter per second. Jadi, penyelesaiannya seperti yang barusan kita bahas. Jadi, jika gesekan permukaan diabaikan, maka kecepatan benda tersebut sama dengan 10 meter per second. Nah, kemudian kalau adik-adik takut lupa cara rumusnya gimana, adik-adik cukup ingat aja rumus ini. Kakak tuliskan beberapa rumus. EK sama dengan setengah MV kuadrat. Atau kalau nanti ditanya M itu sama dengan, sebentar, kakak 2 EK, 2 dikali EK per V kuadrat. Kalau ditanya V itu adalah akar dari 2 dikali EK per M. Gitu. Jadi, teman-teman, adik-adik cukup pakai rumus yang ini buat buat nyelesain soal-soalnya. Contohnya, misalkan soal yang ini bisa pakai rumus yang barusan kakak jelaskan, yaitu tadi ini kan soal yang ditanya V ya, V berarti akar 2 dikali EK, EK-nya 200 per M, M-nya tadi 4. Jadi kita tulis aja nih per 4. Nah, kita hitung aja nih biasa, akar dari 2 kali 200 itu 400 per 4. Akar dari 100, akar 100 itu 10, jadi dia itu sama. Gitu. Nah, bisa dipahami adik-adik? Pak lagi nulis notes-nya untuk apa? Untuk rumus Oh, EK, iya M, boleh. V. Boleh, boleh. Ada akarnya, Pak. Kenapa ada akar? Nah, karena tadi di sini V kuadrat. Nah, sebentar. Tadi kan V kuadrat sama dengan ini. Jadi kalau kita tulis V-nya, jadinya ada akarnya gitu. Ah, oh itu baru V kuadratnya. Yang ditanya V saja ya, Pak? Iya, benar. Ya ditanya V aja. Oh, V adalah 10. Oke. Ya, Pak.
Oh iya, gimana? Kita lanjut ya. Oke. Nah, selanjutnya tadi kita kan udah bahas nih energi kinetik. Sekarang kakak mau bahas tentang energi potensial. Nah, energi potensial itu adalah energi yang dimiliki suatu benda karena perbedaan posisi. Jadi ini kalau definisi. Cuman sebenarnya kalau kita tulis di kehidupan nyata, dia itu adalah rumusnya seperti ini. EK, EP, kalau tadi energi kinetik itu kita tulis EK, energi potensial ini kita tulisnya EP. Nah, rumus EP ini ada catatan. Aku kayak punya gimana? catatan rumusnya EP deh, coba. Oke, boleh. Oh iya, Alif. M kali massa kali gravitasi tambah H ketinggian. Bukan tambah, tapi kali juga. Oh ya, kali. M ya. kali G dikali H. Iya, benar. Jadi EP ini adalah M dikali G dikali H, di mana EP ini adalah energi potensial. Nah, kemudian M adalah massa, G adalah gravitasi, sedangkan H adalah ketinggian. Ketinggian. Nah, satuannya di sini harus sama semua. Ini harus joule, massa harus kilogram, gravitasi meter per second kuadrat, dan H itu ketinggian harus dalam meter. Jadi nanti kalau ada ketinggiannya dalam sentimeter, itu kita rubah dulu ke dalam meter. Nah, sekarang kakak kasih soal yang sebentar. Bukan ini. Oh, aku screenshot dulu. Oh, boleh. Nah, soalnya ini. Suatu benda memiliki massa berapa ya? 10 kg, berada pada ketinggian 100 cm. Nah, jika percepatan, sekarang kakak nggak kasih tahu percepatan gravitasi itu nilainya berapa, teman-teman? 10 meter per detik kuadrat. Oke, 10 meter per second kuadrat. Ini jadi nanti kalau misalkan di soal nggak diketahui, teman-teman cukup tuliskan, tahu gitu. Jadi nanti walaupun di soal nggak tahu, teman-teman udah bisa nyelesain soalnya gitu. Nah, jadi tentukan besar energi potensial. Nah, kakak kasih waktu 2 menit buat nyelesain soal ini. Teman-teman insya Allah bisa. Oke. Sudah ketinggian. Hiroki udah benar. Oke, sekarang kakak minta Jordan ya. Jordan, coba. EP itu rumusnya apa, Jordan? M kali G kali H. Iya benar, M dikali G dikali H. Masanya berapa, Jordan? Udah coba. 10 kg. 10 kg. Gravitasinya berapa, Jordan? 10 meter per detik kuadrat. Ya, ini kilogram, meter per second kuadrat. H-nya berapa, Jordan? H-nya itu sentimeter atau meter? Di soal baru sentimeter, cuman di jawaban harus dalam meter. 1 meter. Iya, benar, 1 meter. Sehingga dia adalah 10 kali 10. Nah, sama dengan 100, satuannya kilogram meter kuadrat per second kuadrat, atau sama dengan 100 joule gitu. 100 joule.
Nah, oke. Tadi Alif yang chat di Zoom itu Alif tidak konversi ya. Nah, ini harus kita jadikan dulu. Oh, itu sentimeter. Ini, oke, ya, ini sama dengan 1 meter. Oke, gimana? Ada yang ditanyakan dulu? Bisa dipahami? Oke. Kakak next ya. Nah, ini soalnya terdapat, ini nggak usah, udah kita bahas. Ini juga nggak usah. Next, nah ini selanjutnya. Selanjutnya, tadi kita kan udah belajar nih, energi kinetik sama energi potensial. Nah, sekarang ada yang namanya energi mekanik. Nah, definisinya, energi mekanik itu adalah penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Nah, energi mekanik ini juga mampu menjelaskan hukum kekekalan energi. Nah, dari kalimat ini aja, energi mekanik adalah penjumlahan energi kinetik dan energi potensial. Nah, kalau energi mekanik ini kita simbolkan dengan EM, berarti EM itu rumusnya apa? Penjumlahan energi kinetik. Oh. Berarti? Kita harus nyari tahu energi kinetik dan energi potensial, terus hasilnya ditambah. Iya, benar. Jadi EK ditambah dengan EP ya. Nah, jadi nanti kita hitung dulu EK-nya berapa, EP-nya berapa, terus kita jumlahin. Gitu. Nah, terus satu lagi, karena mampu menjelaskan hukum kekekalan energi, energi mekanik memiliki besar yang sama di setiap posisi. Nah, keadaannya seperti ini lebih kurang, teman-teman. Misalkan di sini ada suatu pohon kelapa. Nah, ini tanah. Ini buat batang kelapa. Nah, ini pohon kelapa. Nah, misalkan kelapa ini punya buah nih, sini. Nah, ketika buahnya jatuh, berarti kalau buahnya diam, misalkan ketinggian ini adalah H, maka di sini ada energi kinetik nggak di saat bolanya diam di atas kelapa? Dia itu diam di atas pohon kelapa. Jadi energi kinetiknya berapa, teman-teman? 0. Iya, 0, benar Jordan. Berarti EK-nya di sini 0. Nah, terus nanti di sini, di posisi kedua, misalkan di sini, nah energi mekaniknya itu baru sama dengan energi kinetik plus energi potensial. Nah, berarti di sini EK-nya, karena EK-nya 0, EM-nya sama dengan EK plus EP. Nah, karena EK-nya 0, berarti sama dengan EP. Gitu. Jadi EM sama dengan EP. Terus sekarang bolanya udah sedikit lagi tepat menyentuh tanah, tapi belum sampai menyentuh tanah. Nah, ketika di sini, EP-nya berapa kira-kira energi potensialnya? Nah, di sini ketika di sini EP-nya berapa? Tadi rumus EP adalah MGH. Dia punya ketinggian nggak pas di sini? Hanya jadinya 0 ya. Ya, EP-nya 0. Kenapa? Karena hanya 0. Karena hanya 0, EP-nya 0, sehingga EK-nya ini jadi maksimum. Jadi paling besar. Nah, jadi kalau di keadaan ini, EM-nya itu sama dengan EK tambah EP. Nah, karena EP-nya 0, berarti sama dengan EK. Gitu. Nah, kebayang nggak, teman-teman, untuk keadaan yang barusan kakak jelaskan? EM sama EK tambah PP. EK tambah 0 ya, EK saja. Oke, jadi lebih kurang seperti itu. Nah, coba teman-teman catat dulu rumus-rumusnya, tapi di sini intinya satu lagi. EM itu kan EK tambah EP. Nah, satu lagi kalau dihukum kekekalan energi, EM1 itu sama dengan EM2. EM tadi rumusnya apa? Energi mekanik 1. Iya. Nah, EM1 sama dengan EM2 itu maksudnya kalau Alif punya dua keadaan, misalkan ini tadi keadaannya di sini, ini tanah, kemudian juga di sini, maka energi mekanik di sini akan sama dengan energi mekanik di sini. Gitu. Ini keadaan 1, ini keadaan 2. Kayaknya aku ngerti deh. Karena tuh EM
1 itu udah yang paling tinggi, jadi EP-nya tuh maksimum, tapi kalau yang di bawah EK-nya itu maksimum. Jadi kan itu kalau satu maksimum, yang satu lagi pasti 0. Iya, benar. Nah, jadi coba EM itu rumusnya apa tadi? EK tambah EP. Iya, EK tambah EP. EK1 tambah EP1 ya, karena dia keadaan 1. Nah, kalau EM2 berarti EK2 ditambah dengan EP2. Nah, gitu. Nanti teman-teman masukin aja rumusnya. EK tadi rumusnya setengah M velocity kuadrat. EP adalah MGH, H-nya H1. Kemudian EK2 itu adalah setengah MV2 kuadrat. Nah, EP2 adalah MGH2. Gitu. Jadi rumus kekekalan energi itu yang barusan kakak tulis. Yang kita kotakin warna ungu. Ini. Nah, gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Alif atau Kanaka, Hiroki? Oke, kalau nggak ada, next kita masuk ke soal. Nah, soalnya yaitu ini. Coba. Yang belum nyatat boleh screenshot dulu atau catat dulu boleh. Oke, dalam 3. Hah? Pak, Ya? ke belakang lagi Pak, aku mau screenshot. Oh, ini dia. Oke. Nah, udah screenshot? Kalau udah, kakak lanjut. Nah, soalnya ini. Coba. Contoh. Yang udah jawab, nanti boleh kirim jawabannya di kolom chat ya, di kolom chat personal. Itu udah. Kecepatan itu untuk nih, ini udah pasti. Nomor Pak Alif udah kirim Pak. Oke, Alif dapat. Nah, Alif harus ingat satuan massa tadi apa, Alif? Satuan massa kilogram. Nah, di soal itu baru apa? Baru gram. Oh, jadi harus dibagi 1000. 0, gitu. Iya, benar. Oke. Nah, kita bahas ya. Nah, di sini apel dengan massa 300 gram. Berarti diketahui massa sama dengan 300 gram jatuh dari pohon pada ketinggian 10 meter. Berarti hanya 10 meter.
Nah, 300 gram berapa kilogram, teman-teman? Ada yang tahu? Pak. 300 kan, Pak? 300 gram, ya berapa kilogram? Ya. Iya, berapa kan, 0,3. Kakak? 0,3. Berarti 300 gram itu 300 per 1000 Jawabannya 30. kilogram ya. Berarti Jawabannya 0,3. 30. Benar. Nah, kemudian di sini juga dikasih tahu gravitasinya itu 10 meter per second kuadrat. Nah, oke. Yang ditanya di soal ini adalah energi mekanik. Ditanya adalah energi mekanik. EM-nya berapa gitu. Nah, jawab. Energi mekanik tadi rumusnya apa? Ada yang mau jawab? EM sama dengan? EM sama dengan EP tambah EK. EP tambah EK. Oke. EP tadi rumusnya apa? Alif. M kali G kali H. Masa kali Oke, EK gravitasi. rumusnya? EK EK rumusnya apa? Setengah kali massa kali velocity kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita masukin aja nih nilainya di soal juga dikasih tahu bahwa kecepatan awal apel adalah 0. Berarti V0 sama dengan 0. Nah, M-nya tadi adalah 300 gram atau 0,3 kilogram. Gravitasinya 10 meter per second kuadrat, hanya 10 meter. Plus setengah dikali 0,3 kilogram, V kuadratnya itu adalah, karena 0 berarti 0 kita kuadratkan. Sehingga ini sama dengan 0,3 dikali 10 dikali 10 berarti 30 joule ditambah setengah dikali 0,3 dikali 0. Berarti hasilnya 0 ya, 0 joule. Nah, sehingga jawabannya adalah 30 joule gitu. Nah, gimana? Adik-adik paham sama soal yang barusan kakak bahas? Oke, boleh dicatat dulu. Setelah ini kita ngerjain soal. Oke. Oke, sekarang kalau adik-adik udah nyatet yang tadi, juga udah paham, coba kerjakan soal yang ini. Oke, kakak tunggu ya. Nanti kalau udah ada yang selesai juga, berarti kita langsung bahas. Boleh balik ke soal, aku lupa, aku belum screenshot tapi aku udah catat. Oh, boleh-boleh. Ya. Oke, udah, Alif? Belum. Oke, udah, Pak. Oke, sip. Next soal yang tadi. Oke, coba kerjakan dulu.
Oke, ada yang udah selesai? Belum ya? Oke, kakak tunggu. Oke, gimana adik-adik? Udah ada yang selesai belum? Bapak coba lihat chat. Oke, sebentar. Jordan jawabnya 20 meter. Oh iya, kakak sebutin ya. Oke, sebentar. Aku bisa. Aku aja nggak tahu gimana caranya. Kan nggak dikasih tahu Pak EP-nya berapa. EM-nya juga nggak dikasih tahu Pak. Oke, sebentar kakak coba. Ya gimana, Alif? Dari yang aku dapat dari teks ini, aku cuma bisa ngerjain EK, EP-nya aku nggak bisa karena nggak dikasih tahu EP berapa dan H berapa. Oke, siap. Nah, coba kita bahas. Karena udah ada yang selesai, coba kita bahas. Nah, sebuah buku bermassa 1 kg. Berarti itu apa, teman-teman? Masa? Dapat. Oke, kita tulisnya M ya. M sama dengan 1 kg. Nah, ketika jatuh dari tanah, ketika jatuh ke tanah, kecepatan buku tersebut adalah 20 meter per second. Berarti itu adalah velocity, 20 meter per second. Berapa tinggi gedung tempat buku terjatuh jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat? Berarti diketahui gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat. Nah, ditanya adalah berapa ketinggian gedung. Berarti yang ditanya adalah H ya. Benar, Naura? Yang ditanya H? Benar, Pak. Oke, sip. Nah, jawabnya, kita lihat keadaan yang sebelumnya kita bahas, Alif. Yaitu bahwa energi mekanik itu dia itu kekal. Rumus yang kita kotak warna ungu. Bahwa energi mekanik di titik berapapun dia itu bakalan sama. Nah, kalau kakak gambarkan keadaan ini adalah ini misalkan sebuah gedung. Nah, dia itu jatuh dari sini. Ini buku. Nah, jatuhnya sampai ke tanah. Nah, di tanah ini dia itu punya kecepatan tadi adalah V-nya sama dengan 10 ya atau 20. 20 meter per second. Nah, ini keadaan satu. Keadaan satunya adalah ketika dia itu tepat akan jatuh. Keadaan satu. Keadaan dua, tepat akan menyentuh tanah. Nah, berarti kita bisa tulis energi mekanik titik 1 sama dengan energi mekanik di titik 2. EP-nya itu 40 juga kan EM1 sama dengan EM2. Nah, berarti kita coba bahas. EM1 yaitu EP titik 1 ditambah EK di titik 1. Sama dengan EM2, yaitu energi potensial di titik kedua ditambah dengan energi kinetik di keadaan kedua. Nah, energi potensial di titik 1, dia itu punya ketinggian H,
punya massa yang diketahui juga, terus juga punya gravitasi. Berarti kita bisa tulis massa dikali gravitasi dikali ketinggian ditambah EK. EK di titik 1, di keadaan 1. Dia itu kecepatannya berapa, Alif? Kenapa? Punya kecepatan nggak? Nah, dia itu kan bukunya tepat akan jatuh. Nah, sebelum jatuh itu bukunya udah punya kecepatan atau kecepatannya 0? Kayak buah kelapa tadi. Di keadaan tertinggi, 40. maka nah, Untuk cari sebentar. hanya 40 dibagi 10 dong. Sebentar, Kakak belum sampai situ. Nah, tapi di sini kita kan tadi punya nih bahwa EK-nya itu sama dengan 0 karena dia itu di ketinggian maksimum. Nah, berarti di sini teman-teman bisa tulis dia itu ditambah dengan 0. Nah, kemudian sama dengan EP di titik 2. Di keadaan 2 ini dia itu tepat akan menyentuh tanah ya. Di soal dikatakan bahwa kecepatan buku tersebut ketika jatuh ke tanah adalah 20, sehingga dia itu ketika akan menyentuh tanah hanya jadinya 0 karena dia itu sudah menyentuh tanah, sehingga MGH plus EK2 setengah MV kuadrat. Nah, hanya tadi 0, berarti ini akan dapat nilai 0, sehingga MGH sama dengan 0 ditambah setengah MV kuadrat. Ini keadaan kedua, ini keadaan pertama. Nah, kita lanjut. Nah, masanya tadi berapa, K? Masanya berapa, K? 1 kilogram ya? Pak, tunggu ya, Pak. Aku hapus tulisan aku mau tulis yang Bapak tulis di kertas. Boleh. Nah, gravitasinya berapa, Jordan? 10 meter per detik kuadrat. Oke, benar. Kalau H-nya berapa, Hiroki? Kita tulis H dulu ya. Oke. Nah, sama dengan setengah. M-nya berapa tadi, Hiroki? 1 dikali V kuadrat. V2-nya tadi adalah 20. 20 dikuadratkan. Sehingga 1 dikali 10 dikali H, jawabannya adalah 10 dikali H, sama dengan setengah dikali 1, itu setengah juga. 20 kuadrat berapa, Kanaka? Kuadrat berapa, ada yang tahu? Ya, Naura. Tadi udah kita bahas, Naura. 400. Ya, 400. Kuadrat aku tahu, Pak. 20 kuadrat itu 400. Iya, benar. Kuadrat. Nah, berarti 10 dikali H sama dengan setengah dikali 400. Setengah kali 400 berapa, Naura? Setengah dari 400. 200. 200. Iya, benar, 200. Nah, sehingga H-nya dapatnya berapa? 10 dikali H sama dengan 200. H-nya berapa? Ada yang tahu? Tadi jawaban Jordan benar. H-nya berapa? Berarti kita lakukan operasi kali silang. 200 dibagi 10. 200 dibagi 10. Iya, benar. Jadi kita lakukan kali silang seperti yang Kakak tadi jelaskan. Nah, 10-nya kita jadikan penyebut di sini. Sehingga kita dapat hasilnya H sama dengan 200 per 10. Sehingga H-nya sama dengan 200 bagi 10 berapa? 20 meter. Karena ketinggian berarti satuannya meter. Jadi, berapa tinggi gedung tempat buku terjatuh jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat? Jawabannya adalah 20 meter. Gitu. Oke, gimana Alif? Tadi Alif bilangnya nggak nemu, sekarang udah paham? Aku akan paham kalau aku akan revisi lagi ya, Pak. Oke, boleh coba. Alif revisi dulu. Nah, Kakak mau tanya Kanaka. Kanaka paham nggak sama yang barusan kita bahas? Oke. Naura, paham? Paham, Pak. Oke. Kei, paham nggak? Oke. Hiroki, paham? Aku ngerti sekarang kayaknya. Oke. Jordan, paham nggak? Oh iya, Jordan tadi udah bener ya? Berarti udah paham. Oke. Nah, next, karena kita udah selesai buat bahas yang ini, buat bahas energi-energi,
Nah, ada yang ingin ditanya dulu nggak dari adik-adik semuanya? Panggil Kak Dandi aja boleh. Panggil kakak. Hehe. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Ini Oke, pelajaran kalau kelas berapa, Kak? Ini gimana? pelajaran kelas. Ini pelajaran Ini kelas pelajaran berapa? serius. Alif mau tahu pelajaran kelas berapa? Kelas 7 atau kelas 8, berarti kelas 1 atau 2 SMP. Artinya aku harus simpen nih bukunya sampai kelas 7-8 biar aku ingat. Iya, harus. Tapi kalau bukunya hilang, yang penting di otaknya nggak hilang gitu, Alif. Kakak yakin Alif, Naura, Kanaka, terus Kay, ada Jordan, Hiroki, pasti bisa. Kenapa, Naura? Kenapa? Ini nanti Naura, keluar kan? Oh, kakak nggak tahu juga keluar atau enggak. Cuman yang penting kita bahas dulu, Naura paham. Nanti kalau keluar, berarti Naura bisa jawab gitu. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, siap. Nah, sekarang kita lanjut. Kakak mau tinjau yang sebelumnya dulu. Teman-teman masih ingat kan materi Kartrol dan pesawat sederhana yang sebelumnya kita bahas? Masih ya? Kan, Pak. Iya, benar. Itu Alif. Kita lanjutin ya? Ya, kita lanjutin itu. Aku karena kayak sebulan lalu aku lanjutin sampai akhir. Oke, mantap. Nah, ini yang Katrol. Kemudian ada keuntungan mekanis. Nah, itu materinya ada di soal-soal nomor 16 dan selanjutnya. Masih punya soalnya atau udah nggak punya, teman-teman? Masih punya nggak soalnya? Nah, kalau nggak punya, berarti sekarang kakak kirim di kolom chat, coba dilihat. Nah, itu soal. Jadi, teman-teman kerjakan soal nomor 16 dan seterusnya. Kalau udah selesai, nanti boleh dikirim fotonya, bukan foto, jawabannya ke chat pribadi, nanti kakak cek. Kalau yang udah selesai, yang belum kerjakan dulu, kakak kasih waktu buat ngerjain ini sampai jam 10. Sampai jam 10. Nanti jam 10, berapa, Pak? nomor 16 dan seterusnya. 16 sampai 30. Jadi berapa ya? 20 menit, berarti itu lebih kurang 10 soal 6 soal. Dari 16 sampai gimana, Alif? Gak apa-apa kan, Pak? Yang ada yang aku nggak tahu kayak ini aku buletin nih. Iya, nggak apa-apa. Ntar kita bahas. Sekarang Alif sama yang lain coba kerjain dulu yang soal nomor 16 dan seterusnya, lebih kurang 6 atau 7 soal. Setelah itu nanti kita koreksi. Oke, Assalamualaikum Miss Ima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf nih. Iya, nggak apa-apa, Miss. Tadi kita mulai jam berapa ya? Jam 8.36-an. Oh, siap. Iya. Oke, anak-anak udah pada mulai. Tunggu. Ini siapa? Ini semua hadir semua? Naura, Kanaka, alhamdulillah 6 orang hadir semua ya. Oke. Ya, hadir semua, Miss. Alhamdulillah. Hadir 9. Aduh, Miss Ima telat banget nih. Iya, nggak apa-apa, Miss. Kan juga lagi ngajar, Miss. Iya, tadi ada anak murid. Tapi tadi udah diinget-ingetin nih, padahal tadi aku udah ingat tuh jam 8-an. Cuman mau join, kan masih jam 8. Mau inget-inget, ntar 8:30 mau join. Nggak apa-apa, Miss. Gitu. Udah keenakan ngajar ya, Miss, di kelas. Iya, emang nih soalnya ada anak murid kan di kelas. Iya, ya udah sayang ya. Semangat ya, Nak ya. Oke, masih ada hari untuk berjuang. Semangat. Semangat. Sip. Oke, thank you, Miss. Kita lanjut ya. Jadi, teman-teman, adik-adik semuanya kerjain dulu dari nomor 16 sampai 22. Setelah itu nanti kita koreksi.
Oh ya, Miss, tadi udah bahas tentang hukum kekekalan energi, energi mekanik, energi potensial, dan energi kinetik. Sekarang mau lanjut bahas soal yang kemarin, Miss, yang minggu kemarin sempat, bulan Desember yang sempat nggak kebahas gitu, Miss. Soal itu Bu, yang pertama kali sama Kak Denny yang apa nih expert Ya Allah, di mute. Iya, anak-anak kalau ada yang nggak ngerti tanya ya, nggak boleh diem aja ya. Oke, harus ngerti. Harus ngerti. Intinya Ya, nanti sip. kalau adik-adik kurang paham, langsung tanya kakak aja. Nanti kita bahas. Ya, iya. Nggak boleh malu. Anggap aja kakak sebagai teman-teman semua, teman dari adik-adik semua gitu. Betul, betul. Sip, sip. Oke, Beka, makasih.